Pagi sama siswa-siswi Ibu. Pagi, Bu. Apa kabarnya semua? Diberkati, luar biasa, sehat, yes, yes, yes. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita mulai proses belajar mengajar kita, sebelumnya kita melakukan kegiatan berdoa. Nah, untuk itu sekarang waktunya kita berdoa. Princess. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, dalam masakan yang berterima kasih kepadamu pada Engkau telah menunjukkan dari awal perjalanan kami sampai di tempat ini. Ya Tuhan, di tempat ini kami yang akan melakukan kegiatan belajar mengajar. Kau berkatalah kami, kau belahkan pembicaraan, agar kami dapat menjawab semua pertanyaan. Amin. Amin. Nah, sekarang Ibu cek kehadiran dulu. Iya. Desta Gule, Arlan Lase, Elvin Gule, Princess Hia, Aurel Hia. Berarti semua hadir ya? Bagus. Nah, saya undang semua untuk berdiri di tempat. Mari kita nyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Hafal itu semua? Hafal. Oke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambil menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, silakan duduk kembali. Ibu mau nanya nih, siapa yang masih ingat apa pelajaran kita minggu lalu? Saya. Ya, Dea, apa Dea? Tentang benda di sekitar kita. Ya, tentang benda di sekitar kita, ya kan? Iya. Ya, betul. Nah, apakah kalian melihat benda? Lihat. Apakah kalian pernah melihat benda? Pernah. Baik. Apa saja jenis benda yang pernah kalian lihat? Apa lagi? Terus, apa lagi? Lempen, buku, topi. Ya, itu adalah macam-macam benda. Nah, materi pelajaran kita hari ini yaitu tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda. Silakan lihat ini di atas di PowerPoint, di layar LCD. Nampak? Nampak. Jelas? Jelas. Nah, ini
materi pelajaran kita hari ini, ya, tentang benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda. Manusia tidak pernah terlepas dari benda di sekitarnya, karena benda mempermudah aktivitas manusia. Di sini sudah Ibu tayangkan tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran yaitu 1, dengan mengamati video, siswa mampu mengidentifikasikan benda padat, benda cair, dan benda gas dengan benar. Ya. Yang keduanya, melalui pengamatan gambar benda, siswa mampu mengemukakan benda padat dan benda cair dan benda gas dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk itu ada video, Ibu putar, silahkan simak. Benda tersebut akan memiliki banyak kegunaan bagi kehidupan kita. Berdasarkan wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada benda padat, yang kedua ada benda cair, dan yang ketiga ada benda gas. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, marilah kita bahas satu persatu mulai dari benda padat. Nah, ada pun contoh benda padat. Yang pertama itu ada kursi, yang kedua ada kipas angin, yang ketiga ada buku, dan yang keempat ada payung. Benda padat sering kita lihat di lingkungan sekitar kita. Benda padat mempunyai sifat yang berbeda dengan benda cair dan benda gas. Nah, adapun sifat benda padat yang pertama yaitu bentuk benda padat tetap dan tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Hal ini bisa kita lihat ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas. Bentuk dan ukuran pensil tidak akan berubah mengikuti tempatnya, yaitu gelas. Kemudian, sifat yang kedua yaitu bentuk benda padat dapat diubah. Misalnya dengan cara dipotong, dipukul, dan lain sebagainya. Kayu dapat dibentuk dengan cara dipukul dan dipotong hingga menjadi meja. Sifat benda padat yang ketiga yaitu bentuk benda padat dapat berubah wujud menjadi cair ataupun gas. Es merupakan benda padat. Es dapat berubah wujud mencair jika terkena panas. Kemudian yang kedua, kapur barus merupakan benda padat. Kapur barus bisa berubah wujud menjadi gas ketika didiamkan di tempat yang terbuka, dan lama-kelamaan kapur barus tersebut menjadi habis. Nah, itulah beberapa sifat dari benda padat. Selanjutnya, yang kedua, kita membahas tentang benda cair. Adapun contoh dari benda cair, yang pertama itu ada air, kemudian ada sirup, dan ada minyak goreng. Adapun sifat-sifat benda cair yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Kalian bisa perhatikan pada gambar. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan benda cair ke dalam tempat yang berbeda, maka air akan berubah sesuai bentuk wadahnya. Nah, di sini ada beberapa wadah yang terisi air. Yang pertama, air diletakkan dalam wadah seperti ini sehingga air mengikuti bentuk wadahnya.
Kemudian pada botol juga sama mengikuti wadahnya, dan pada botol plastik ini juga mengikuti wadahnya, dan pada ember air juga mengikuti wadahnya. Kemudian sifat benda cair yang kedua yaitu memiliki volume tetap. Ketika zat cair dipindahkan ke tempat yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya saja, sedangkan volumenya tetap. Misalnya, jika air yang berada di dalam gelas kita tuangkan ke dalam ember, volume air itu tetap, hanya saja bentuknya yang berbeda mengikuti wadahnya. Kemudian sifat yang ketiga yaitu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya yaitu bisa kita lihat pada air terjun. Air terjun mengalir dari hulu atau tempat yang tinggi menuju ke hilir atau tempat yang lebih rendah. Demikian saja video yang kalian saksikan. Jadi tadi kalian telah menyimak video. Tentang apa video ini tadi? Apa? Ya, tentang apa? Wujud benda dan sifat-sifatnya. Betul. Nah, di video ini yang telah kalian simak ada pertanyaan? Ada. Baik. Siapa yang bertanya? Silakan. Iya, siapa? Oke. Arta. Apakah asap termasuk benda padat, Bu? Apa? Ulang. Apakah asap termasuk benda apa, Bu? Apakah Asap termasuk benda apa? apakah benda atau apakah asap? Asap termasuk benda apa? Iya. Itu maksudnya. Oh, bagus, pertanyaan yang bagus. Ada yang bisa menjawab? Oke. Riel, coba jawab. Asap itu termasuk benda gas. Ya, asap itu adalah termasuk benda gas. Betul? Betul. Baik. Ini adalah Air. aqua. Iya kan? Iya. Wujudnya, bentuknya yaitu tetap seperti botol aqua. Ibu coba pindahkan di gelas. Nah, sudah ibu pindahkan di gelas. Bagaimana bentuknya? Apakah tetap botol atau gimana? Berubah sesuai dengan wadahnya. Air ini terbentuk seperti gelas. Nah, itu adalah benda cair, ya, dan sifat-sifatnya. Kita membentuk kelompok. Apa sudah jelas dulu di sini? Sampai di sini sudah jelas? Sudah? Ada pertanyaan di sini? Oh, tidak ada. Oke. Sekarang kita buat kelompok. Kelompok yang sudah ibu buat kemarin. Jadi ada 3 kelompok. Nah, ibu nanti memberikan tugas kelompok. Ya, ibu memberikan tugas kelompok dan dikerjakan secara bersama-sama, berdiskusi dalam anggota kelompok masing-masing. Kamu kerjakan dan setelah itu nanti baru disajikan di depan hasil
diskusi kelompok. Sebelum dikerjakan tugasnya, Ibu bagi LKPD dulu. Kelompok mawar. Kelompok apa ini? Rati. Ini kelompok ros. Nah, sebelum dulu diisi, perhatikan, Ibu jelaskan sedikit ya. Di lembar LKPD ini, pertama sekali ditulis nama kelompok. Ditulis nama kelompok. Kemudian baru dikerjakan tugas kelompoknya ada di belakangnya. Sudah jelas? Sudah mengerti? Oke, sekarang boleh kerja atau berdiskusi boleh. Bebas seperti anak panah lepas, berpetualang tak terbatas. Hap, 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 terbanglah kau bolang, larilah kau bolang, berseranglah kau bolang, bocah-bocah petualang. Bagaimana, sudah siap? Sudah? Baik, sudah siap tugasnya. Bagus. Sekarang setiap satu kelompok ke depan menyajikan hasil kerja kelompoknya. Yang pertama kelompok mawar. Ke depan semua kelompok mawar berdiri di sini. Bentuknya berubah. Bentuknya berubah sesuai tempat. Tidak. Bentuknya tetap, walaupun tetap berubah. Benar, dapat digenggam. Benar, tidak dapat digenggam. Salah. 2. Pena. Bentuknya berubah sesuai tempat. Tidak. Bentuknya tetap, walaupun tempatnya berubah. Demikian saja dari Kelompok kakak. Ya, tepuk tangan. Silakan duduk. Kemudian kelompok ros ke depan. tempatnya berubah. Dapat dipegang. Tip X. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Dapat dipegang. Kursi. Nah, sekarang kita masuk dalam permainan. Ya. Dalam permainan. Ini setiap satu orang nanti ke depan dan melengketkan gambar
Di setiap kelompoknya ada kelompok padat, benda padat, benda cair, dan benda gas. Kelompokkan gambar benda sesuai dengan wujudnya. Terus, harta. Ya, benar. Kelompokkan mana gambarnya. Gambar benda padat, benda cair, dan benda gas. Terus, gua. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Ya, Bertram, coba. Dengan mempelajari wujud benda, maka kita bisa tahu bahwa wujud benda terbagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Betul. Betul itu? Betul. Oke, ada yang lain? Ada. Siapa? Oh, Desta. Oke. Dengan mempelajari wujud benda, maka kita bisa tahu kalau benda itu ada yang terbentuk di alam dan ada yang dibuat manusia. Ya, betul itu? Betul. Oke. Sekarang Ibu kasih tugas di rumah. Ya. Ini tugas di rumah. Silakan ditulis. Nomor 1 yaitu tuliskan 5 benda padat yang ada di ruangan kelasmu. 2. Tuliskan sifat-sifat benda padat berdasarkan hasil pengamatanmu. 3. Sudah siap semua? Sudah, Bu. Oke, tugasnya dikerjakan di rumah. Bisa kembali di rumah kami dengan keadaan tubuh yang sehat. Hanya ini doa nabi yang singkat. Amin. Amin. Baik, demikian saja materi pembelajaran kita hari ini dan semua tugas yang sudah Ibu kasih supaya dikerjakan di rumah. Oke? Oke. Selamat